Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan untuk pembelajaran hadis di kelas 7 kali ini. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar hadis yang ke-5 di bagian pertama ya anak-anak. Kita sekarang lanjutkan, yaitu pembelajaran hadis yang ke-5 di bagian yang kedua, yaitu tentang anjuran berpegang kepada sunnah atau menolak bid'ah ya. Anak-anak sekalian, kita review kembali ya untuk hadisnya. Bismillah. An ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahtasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun rawahu Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatil Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Adapun artinya adalah dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan atau ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak. Anak-anak sekalian, hadis ini diriwayatkan dari Ummul Mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya istri yang masih gadis yang dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat-riwayat yang lain di sirah kita baca bahwa beliau dinikahi oleh Rasulullah pada usia 9 tahun ya. Kemudian baru bersatu rumah dengan Rasulullah ketika hijriah, yaitu ketika di Madinah ya anak-anak. Anak-anakku sekalian, jangan disamakan ya. Terkadang ada yang mencela ya kemuliaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena beliau yang begitu mulia menikahi Aisyah pada usia 9 tahun. Anak sekalian, untuk masalah budaya, untuk hal-hal ini tentang pernikahan, ada para asatidz yang berpendapat pada masa Rasulullah ya dengan masa sekarang itu tidak sama. Kita lihat saja seperti yang di sini anak-anak ya. Kalau usia menikah, orang-orang di kota dengan orang-orang di desa itu saja beda. Orang-orang usia menikahnya kita saat ini anak-anak dengan nenek kakek kita itu juga beda. Seperti kayak di Ustadz Abi gini ya, kita masa-masa ini mengalami usia menikah rata-rata itu kalau putri itu adalah antara 18, 19 sampai 23 tahun misalnya ya pada saat ini, karena harus sekolah dulu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, udah usia 18. Habis itu kuliah 4 tahun. Kalau lancar itu sudah 21 ya. 21, 22, belum nanti kalau mau S2 lagi ya, S2 katakanlah 3 tahun ya, maka berusia 24 ya, 23 24 itu
baru kemudian bekerja ya 2 tahun 26 baru menikah gitu ya. Itu kalau yang di kota, wanita-wanita karir gitu ya. Berbeda dengan orang-orang di desa dan orang-orang zaman dulu, nenek kakek kita ya, itu biasa mereka nikah lulus SD nikah, lulus SMP nikah, itu sudah biasa kalau di desa, karena mereka tidak ada pendidikan, tidak ada pendidikan yang panjang ya, SMA saja jarang zaman dahulu kan. Ya, itu suatu hal yang bukan suatu aib ya, apalagi di masa-masa pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu. Jangan terkadang bayangkannya ya, orang-orang mencela kemuliaan Rasulullah ini, padahal ini adalah termasuk hal yang sangat ya, dosa yang sangat besar. Kita mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dengan kesempitan wawasan kita. Intinya beda, pada zaman itu beda budaya. Kayak nenek kakeknya anak-anak, nenek kakek kita dulu biasa nikah lulus SMP, tapi sekarang kalau lulus SMP nikah itu menjadi aib begitu. Barangkali nanti usia ke depan lagi beda lagi budaya, itu biasa. Ini tentang Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kemarin kita sudah sampaikan tentang sabda Rasulullah, man ahtasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu kitab yang paling sahih yang ada tentang kitab hadis. Ada yang pertama paling utama itu adalah kitab sahihnya Imam Bukhari. Kemudian yang kedua adalah sahihnya Imam Muslim. Ada yang tidak ada sebuah hadis, ada yang hanya ada di dalam kitab Bukhari tapi tidak ada di kitabnya Imam Muslim. Ada yang dia ada di kitab Muslim, ada yang tidak ada di kitab Imam Bukhari. Tetapi hadis yang kelima ini ada di dalam kitab Imam Bukhari dan ada dalam kitab Imam Muslim. Jadi sahih. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan untuk bagian kedua dalam membahas man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maksudnya dari Rasulullah, dari dinul Islam, maka fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak ya. Anak-anak sekalian, pelajaran yang terdapat di dalam hadis ini secara singkatnya. Jadi yang pertama, setiap perbuatan ibadah yang tidak bersandar kepada dalil syar'i ditolak dari pelakunya. Larangan dari perbuatan bid'ah yang buruk berdasarkan syariat yang kita sampaikan kemarin. Kemudian yang ketiga, Islam adalah agama yang berdasarkan ittiba atau mengikuti berdasarkan dalil, bukan ibtida atau mengada-adakan suatu tanpa dalil. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berusaha menjaganya dari sikap yang berlebih-lebihan dan mengada-ada dalam urusan agama ini. Kemudian yang keempat adalah agama Islam adalah agama yang sempurna, tidak ada kekurangannya. Maka kita sudah mengikuti saja yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang sahih, tidak perlu menambah-nambahi ya, apalagi menambah-nambahi yang dia tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran ataupun sunnah tersebut, karena minimal ketika tambahan itu bertolak belakang dengan sunnah Rasulullah, maka amalan itu tertolak. Anak-anakku sekalian, kita harus berpandangan luas tentang masalah bid'ah ini. Jangan sampai kita hanya berpandangan sempit berdasarkan hadis ini saja. Dalam penafsiran, dalam pengamalan di masyarakat, kita juga perlu ada, yaitu bantuan dari penafsiran para ulama, pendapat para ulama yang berkompeten di bidangnya, agar kita tidak mudah menyesatkan orang lain, menganggap ibadah-ibadah yang lain itu bid'ah ya, padahal sebenarnya itu ada dalilnya dan juga ada landasannya dari para ulama-ulama salaf. Jadi anak-anakku sekalian, kita tidak boleh mudah menyalahkan, tidak boleh mudah mencela,
dari ibadah-ibadah yang kita belum tahu dalilnya, tetapi kita dengan semangat yang besar tetapi ilmu yang belum mumpuni mencela saudara muslim yang lain, itu tidak diperkenankan ya. Anak-anakku sekalian, mungkin di pembahasan yang terbatas ini hanya ini yang bisa Ustaz sampaikan. Nanti insya Allah kalau sudah bertemu di pesantren, pembahasan tentang hal-hal seperti ini kita bisa bahas lebih jauh lagi. Mungkin ada tanya jawab dan sebagainya diperkenankan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.